Ini aku sekarang bertemu dengan Reto Maeli, teman. Dia menulis buku judulnya Auf dem Landweg nach Asia. Jadi dari Swiss sampai ke Malaysia ya, Reto ya. Tetapi dia tidak pakai pesawat ya. Pesawatnya baru pulangnya aja. Tapi semua jalan darat. Artinya dari Swiss ke Turki, ke Iran dan sebagainya. Itu ditulis tahun berapa, Reto? Ini tulisnya tahun 2006. 2006, berarti Ya, 19 tahun ya. lalu lah kira-kira ya. Ya. Kok punya ide untuk jalan darat itu gimana, Reto? Itu waktu itu jadi impian saya dari dulu. Saya selalu pikir habis kuliah saya mau jalan-jalan, saya mau melihat dunia, saya mau membandingkan semua budaya dan negara. Terus ada temanku yang akrab juga dia mau yang sama. Akhirnya sebelum mulai kerja dan kehidupan di kantor sehari-hari ya kita gunakan kebebasannya setelah kuliah dan sebelum mulai kerja. Oke. Jadi saya teringat 4 tema, tapi yang kita ingin tahu tentang di Himalaya ya. Jadi ini jalan darat ini di Cina, di Iran mempunyai pengalaman-pengalaman spesial lah. Terus termasuk di Tibet. Terus kamu di sini cerita di Himalaya ketemu traveler dunia yang 9 tahun nggak pulang. Itu gimana ceritanya? Iya kan yang enaknya kalau jalan sendiri belum berkeluarga atau apa ya kita terbuka, ketemu orang ini, ketemu orang itu, selalu pertemuan dengan orang masing-masing dan selalu kita bisa belajar dari mereka dan salah satunya itu orang Jepang. Orang Jepang berapa tahun? Katanya sudah 9 tahun nggak pulang. Ya, naik sepeda keliling Asia, Eropa tidak pulang. Terus bagaimana dia keuangannya gitu? Nggak kerja di jalan, nggak ya? Kan ya hemat dia. Hemat. Dan tidurnya di luar saja dan bisa pakai sepeda aja jadinya nggak ada ongkos sama sekali. Ya. Waktu saya ketemu dia bilang okay, now it's the time to go back. Siapa tahu masih dia on the way. Jadi ini travel dunia ketemu kamu, saya time to go back gitu ya. Alasannya apa kira-kira kok terus atau mungkin ini di puncak Himalaya kan ya? Iya, itu dekat Tibet. Dekat Tibet. Ya. Terus di sini kamu menulis ketika negara itu kamu datangi makin mendekati Indonesia ya, mulai dari Malaysia, dari Thailand, Malaysia itu menu makanan dan gestur manusianya agak mirip ya. Itu gimana itu? Iya, makin dekat, makin mirip. Ada yang mirip Indonesia. Misalnya saya lihat pertama kali sudah di Pakistan saya lihat cicak, langsung Indonesia ya. Terus makin lama makin pedis makanannya itu kan. Pedas ya. Sebelumnya enggak. Jadi perlu diberitahu bahwa Reto ini waktu SMA umur 18 tahun ya, ikut pertukaran pelajar di Makassar. 1 tahun di Makassar ya. Makanya emosional dengan budaya Indonesia itu tinggi. Sehingga dia ingin melakukan perjalanan dari Swiss ke Asia, jalan darat. Nah, itu mendekati Indonesia itu rasanya makin pedas. Orang-orangnya makin mirip-mirip lah gitu ya. Iya, budayanya mirip, orangnya jadi murah senyum. Murah senyum gitu, dulunya enggak gitu. Cuacanya makin panas gitu. Terus yang paling mengesankan yang kamu ingat di luar kepala apa, Reto, dari bukumu ini, buku tebal untuk ini hardcover ini. Yang paling masih teringat di luar kepala? Ya itu pada umumnya setiap negara yang kita kunjungi ada kelebihan tersendirinya yang bisa dieksplor ya, dari segi makanan, orangnya beda, budayanya beda, pemandangannya beda, dan itu membuatnya sangat menarik untuk jalan-jalan. Oke, terima kasih. Itu.